Mars, Mm-mm. kita kan akan bahas soal politik nih sekarang. Mm-mm. Karena baru-baru ini ada pertemuan yang cukup sakral begitu antara dua tokoh ini. Betul. Pertemuan ini berlangsung beberapa hari yang lalu yang sudah lama dinantikan oleh publik begitu ya. Dan sebetulnya juga foto pertemuan tersebut gitu ya. Walaupun sepertinya foto setelah pertemuan tersebut karena suasananya agak lebih chill gitu ya. Itu cukup menggegerkan publik karena jadi menimbulkan banyak pertanyaan. Apa sih sebetulnya yang dibahas? Apalagi dengan kita tahu bahwa kedua pihak ini adalah rival politik yang cukup, ya bukan cukup besar ya, yang besar lah ya di Pertanyaannya kontestasi adalah politik apakah benar sebelum. kedua orang ini adalah rival politik? Karena masih dalam perdebatan juga sebenarnya kan. Apakah yang satu ini sudah mengikrarkan diri berseberangan dengan kubu sebelah atau seperti apa gitu. Nah, kita coba menerjemahkan pesan atau makna di balik pertemuan ini. Siapa lagi yang bisa menerjemahkan ini selain cenayang kita semua? Bukan dong ya. Ada pakar politik UIN Syarif Hidayatullah, Mas Adi Prayitno. Mas Adi Pray, selamat sore. Selamat sore, apa kabar semuanya? Kabar baik Mas, mohon maaf lahir batin ya Mas. Lagi nyanyi. Boleh, kita akan diiringi boleh oleh Mas, Mas Adi kita Pray. dengerin dikit lagunya. Ini khusus detik sore kan? Betul. Dari kunci G, ayo. Enggak, takut bayar royalti nanti, repot urusan. Kan lagu sendiri Mas ceritanya. Iya. Emang ngejam aja kita Mas Adi Pray. Ya sekarang apa-apa dibajekin, gak usah nyanyi aja sekalian. Mentang-mentang kita mau menerjemahkan lagu-lagunya tokoh politik ini ya. Diiringi lagi dengan gitar. Mas Adi, ini pertemuannya kan sudah cukup lama dinantikan sama publik sebenarnya. Kapan nih sebenarnya akan bertemu? Setelah akhirnya bertemu, kemudian melihat fotonya, Mas Adi punya pandangan seperti apa Mas terhadap pertemuan ini? Ya saya kira ada dua hal ya. Pertama, ini kan semakin menebalkan satu keyakinan bahwa memang Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri itu adalah dua sahabat lama yang sebenarnya tidak pernah memiliki jarak psikologi apapun. Itu tidak bisa dibantah. Jadi sekalipun Prabowo dan Mega ini kan sering berhadapan-hadapan di Pilpres 2014, 2019, 2024, tapi keduanya masih bisa bertemu dan bisa menjalin satu komunikasi politik yang menurut saya ini nggak gampang. Karena pada saat yang bersamaan kalau mau jujur, Megawati sampai hari ini kan dengan Pak SBY nggak baik-baik saja kan, apalagi dengan Pak Jokowi. Berharap misalnya Megawati bertemu dengan Jokowi, Megawati bertemu dengan SBY, ini sama halnya kita itu berharap sesuatu yang tidak pasti. Jadi wajar kalau kemudian ketika Prabowo Subianto bertemu dengan Mega, ini kan menjadi satu kesimpulan bahwa keduanya itu tidak ada jarak psikologis apapun yang kemudian membuat keduanya tidak bisa bertemu satu sama yang lain. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau saya membaca secara prinsip, ini kan sebagai upaya dari Prabowo Subianto untuk menjaga keseimbangan politik, di mana Pak Prabowo itu memiliki hubungan yang cukup baik dengan mantan-mantan presiden terdahulu, karena memang harus kita akui, memang sejak terpilih jadi Presiden Republik Indonesia, Prabowo itu kan terkesan hanya dekat gitu ya, atau paling dekat dengan Pak Jokowi dibandingkan dengan Megawati dan Pak SBY. Tapi pasca Idul Fitri, pasca Lebaran sepertinya, anasir-anasir untuk menjaga keseimbangan politik itu kan mulai terbaca. Artinya apa? Sekalipun Megawati itu adalah rival politik, sering berhadapan-hadapan, bukan tidak mungkin jalinan kerjasama juga bisa dilakukan karena di tengah kondisi politik ekonomi yang semakin tidak menentu, terutama dampak politik ekonomi global yang sebenarnya itu bisa menimbulkan kegaduhan, tentu Prabowo Subianto itu membutuhkan semua energi dan semua kekuatan politik untuk mempersiapkan segala sesuatu, mencari solusi bagaimana Indonesia di masa yang akan datang itu tentu tetap menjadi negara yang kuat, established, dan tentu bisa menghadapi gejolak-gejolak yang ada. Jadi itulah yang saya sebut sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan, karena bagi Prabowo Subianto yang paling penting adalah semua eksponen dan kepentingan politik itu bisa diajak kerjasama sehingga persoalan kebangsaan itu bisa dihadapi. Saya kira di situ yang paling mungkin bisa dibaca ya.
Ketika muncul kata ada kemungkinan atau sebetulnya rencana untuk bersinergi. Nah, bagaimana mengartikan kata sinergi ini gitu, akan menjadi seperti apa? Kolaborasikah atau mungkin akan ada Tambahan menteri baru kah? betul, masuk ke dalam Kalau kabinet atau gimana, Mas? saya punya catatan, saya sedikitnya mencatat 5 poin ya. Isi pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Poin pertama, tentu saling tanya kabar dong, bukan langsung ngomong hal-hal yang penting. Basa-basi dulu. Betul, Pak Prabowo gimana kabarnya, Bu Mega gimana kabarnya, long time no see gitu kan. Kata orang Madura, long time no see itu sepanjang jalan tak ada laut. Waduh, saking panjangnya tuh ya. Karena saking panjangnya. Lucu lagi. Jadi secara prinsip pasti ini bertanya tentang kabar masing-masing. Yang kedua kan seperti yang disampaikan oleh elit-elit Gerindra, pasti yang dibicarakan itu adalah soal politik kebangsaan terkait dengan geologi politik, bagaimana efek kebijakan dagang yang dikeluarkan oleh Donald Trump, kesiapan Indonesia menghadapi ekonomi global yang semakin tidak menentu itu saya kira pasti itu diomongkan. Termasuk juga pastinya Prabowo itu bicara tentang soal makan bergizi gratis, revisi undang-undang TNI. Termasuk hashtag Indonesia Gelap juga dibicarain nggak Mas kira-kira? Ya saya kira all in pasti dibicarakan. Pastinya Prabowo itu ingin memposisikan sebagai presiden yang membutuhkan dukungan dari semua eksponen dan kepentingan politik supaya program-programnya yang diniatkan untuk pro rakyat itu bisa diwujudkan. Nah yang ketiga, ini kan sudah mulai terucap ya. Terucap itu artinya pernyataan Pak Ahmad Muzani mengatakan bahwa PDIP siap bekerja sama, bahkan bisa dijadikan sebagai instrumen untuk membangun sinergi dan kerjasama. Itu kan yang tadi ditanyakan. Nah terungkapnya itu adalah PDIP mendukung apa yang dilakukan oleh Prabowo, tapi berada di luar kekuasaan politik. Bagi saya itu adalah fakta politik yang memang tidak bisa dibantah. Kalau kita melihat PDIP itu tidak ada kadernya yang jadi menteri Prabowo, ya itu tidak ada yang kemudian bisa menafikan, tapi pada saat yang bersamaan, PDIP sejak Prabowo Subianto jadi presiden, itu sebenarnya sudah bekerja sama, sudah tegak lurus, dan semuanya mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Prabowo Subianto. Kita cek misalnya, ketika ada kenaikan PPN 12%, PDIP paling depan kok memberikan dukungan politik. Ketika ada makan program bergizi gratis dikritik kanan kiri, PDIP juga mendukung secara total. Ketika ada revisi undang-undang TNI, saya kira corong yang paling kelihatan itu adalah wajah fraksi PDIP di DPR. Inilah yang saya kira secara faktual, poin yang ketiga di mana memang PDIP judulnya saja merah berkepala banteng di luar, tapi di dalam itu hatinya berkepala Garuda, yang itu merupakan lambangnya Gerindra, partainya Pak Prabowo Subianto. Itu yang ketiga. Yang keempat, jangan-jangan memang ada pembicaraan yang tidak selesai antara Pak Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri, karena konon untuk melihat suasana hati Ibu Megawati Soekarno Putri itu kan tersaji dari hidangan yang diberikan kepada sang tamu, misalnya nasi goreng dan seterusnya. Nah, pertemuan kemarin kok nggak ada nasi goreng ya? Padahal sempat di-mention tuh ya, suka masakin nasi goreng ya Mas. Iya, jangan-jangan ada pembicaraan yang tidak selesai, belum tuntas, mungkin juga deadlock. Persoalan apa yang kemudian perlu disinergikan secara konkret antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian ada pernyataan dari Puan Maharani, di kemudian hari pastinya akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan yang akan dilakukan antara kedua tokoh ini. Inilah yang sebenarnya memantik spekulasi. Jangan-jangan pembicaraan yang tidak terungkap ini adalah pembicaraan soal bagaimana kemungkinan PDIP bergabung dengan Prabowo, di mana ada kader PDIP yang juga jadi menteri dan belum clear. Nah itu adalah poin yang keempat, karena kalau kita membaca literatur ilmu politik dan mengutip para filosof-filosof politik itu, yang paling penting adalah sesuatu yang tidak terucap. Jangan-jangan yang tidak terucap ini, pertemuan yang tidak ada makan nasi goreng, inilah yang sebenarnya menjadi poin yang tidak pernah terendus oleh publik soal apa yang sebenarnya ingin dikerjasamakan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah yang kelima, mungkin juga pembicaraannya terkait dengan supaya kira-kira begitu PDIP di masa-masa yang akan datang itu mendapatkan support dan proteksi politik. Karena PDIP mengklaim ada upaya-upaya dari pihak eksternal, dari orang luar yang mencoba untuk menguyok-uyok, mengobok-obok PDIP, ingin diambil alih lah, kemudian diacak-acak dan seterusnya.
Itu misalnya terbukti beberapa waktu yang lalu, begitu banyak poster dan spanduk yang saya kira tersebar di Jakarta yang mempertanyakan soal keabsahan Megawati Soekarno Putri dan kepengurusan PDIP yang katanya tanpa melalui Kongres. Dan bahkan ketika Hasto terjerat kasus korupsi, itu kan narasi yang dibangun soal kemungkinan ada pihak luar yang kemudian ingin mengobok-obok PDIP. Mungkin poin yang kelima ini menjadi pembicaraan ya memang supaya PDIP di masa-masa yang akan datang tidak ada lagi gangguan dari siapapun, pihak eksternal. Makanya pertemuan itu perlu disampaikan yang saya kira itu menjadi poin penting ya. Kira-kira begitu. Cocok nggak tuh kira-kira? Biar publik yang menilai Mas. Tapi apa mungkin Mas PDIP bergabung ke kabinet begitu, sementara di dalamnya juga masih banyak nih orang-orangnya Pak Jokowi yang kita tahu juga Pak Jokowi dengan PDIP berseberangan nih sekarang gitu. Kira-kira akan seperti apa resolusinya nanti? Ya saya kira memang dalam politik itu tak ada yang tak mungkin. Yang tak mungkin itu hanya membangkitkan orang yang sudah meninggal. Itu nggak mungkin. Di politik kita serba mungkin, Pak. Lantas kenapa ini mungkin, Mas? Ya pertama ya tentu saja PDIP itu siap bekerja sama dengan Prabowo Subianto. Jadi yang lain itu komplementer, yang lain itu juga sama, hore-hore juga. Jadi bagi PDIP yang paling penting tidak ada persoalan apapun dengan Prabowo, titik. Kalau yang lain misalnya ada yang merasa terganggu, ada yang merasa sudah penuh sesak koalisi merah putih, itu nggak ada urusan bagi PDIP. Karena secara prinsip yang paling penting adalah Prabowo mau menerima dan siap bekerja sama dengan PDIP. Ya saya kira kalau ada tawaran itu sepertinya juga sedang ditimbang. Oleh karena itu per hari ini kita melihat bagaimana sebenarnya PDIP itu secara eksplisit menyatakan siap bekerja sama dengan Pak Prabowo Subianto. Tinggal nunggu waktu sebenarnya kapan kira-kira PDIP itu akan menjadi bagian di dalamnya. Saya kira di situ. Yang ada masalah sebenarnya dengan PDIP itu kan dengan keluarga Solo. Nah itu. Apakah pertemuan ini sekaligus mengonfirmasi bahwa ya yang di sini yang berkuasa ya Pak Prabowo gitu. Pak Prabowo yang menentukan semuanya. Tidak ada yang lebih besar dari kekuatan Pak Prabowo saat ini begitu. Ya saya kira dengan upaya untuk menarik PDIP ke dalam kekuasaan, ini kan sebagai pesan politik sebenarnya dari pemerintah, dari Pak Prabowo Subianto. Jadi jika ada pihak-pihak dalam koalisi merah putih paling berjasa, paling penting, kira-kira begitu, maka secara prinsip ada PDIP yang kemudian siap untuk pasang badan, untuk tegak lurus dan menjadi sandaran politik Prabowo di masa-masa yang akan datang. Itulah yang saya sebutkan untuk menjaga keseimbangan politik, untuk menjaga stabilitas politik. Maka sangat penting sebenarnya PDIP itu masuk di dalam. Supaya pihak yang selama ini mungkin ingin mengintervensi Prabowo, ingin menganggap bahwa masih punya jasa terhadap pemerintah hari ini, dengan adanya PDIP, ya, saya kira Prabowo Subianto sudah punya bargain untuk disampaikan kepada siapapun pihak itu. Nah, ini kita beralih juga ke satu peristiwa yang juga cukup nggak kalah menggegerkannya juga, yaitu adalah adanya pertemuan silaturahmi dari Menteri Kabinet Merah Putih ke rumahnya Pak Jokowi di Solo juga. Ada hubungannya nggak Mas dengan ini? Ya saya kira memang tidak ada yang kebetulan dalam politik. Saya menduga ada hubungannya antara pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Okay. Saya kira menteri, wakil menteri yang datang ke Solo itu pasti sudah izin dan sepamit dari presiden. Karena apapun the one and only yang menjadi bos di negara kita ini kan cuma Prabowo. Menteri-menteri itu bosnya ya Pak Prabowo, bukan yang lain. Saya mengatakan ini ada kaitannya, tentu ini untuk menjaga perasaan politik ya. Supaya dalam tanda kutip tidak ada kecemburuan secara politik. Karena Pak Prabowo itu hanya bertemu dengan Megawati tapi tidak bertemu dengan yang lain, termasuk tidak ke Solo. Oleh karena itu, hilir mudik misalnya menteri dan wakil menteri ke Solo, itu kan sebagai penegas bahwa sebenarnya ada perwakilan penting dari Pak Prabowo yang juga ke Solo yang itu menganggap sebagai urgensi bagaimana hubungan kedua belah pihak ini terus terjalin satu sama yang lain. Jadi bagi saya tidak ada yang kebetulan, saya kira menteri-menteri itu ingin menunjukkan sebagai orangnya Prabowo juga adalah orangnya Pak Jokowi. Itu artinya apa? Sekalipun Prabowo tidak bertemu dengan Pak Jokowi di momen Idul Fitri, Prabowo dengan Jokowi itu adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian kalau kita mendengarkan statement-statement menteri dan wakil menteri yang hilir mudik datang ke Solo, itu adalah
statement-statement yang itu menegaskan bahwa Jokowi itu adalah orang penting, orang hebat yang memiliki jasa terhadap bagaimana pembangunan Indonesia yang sudah lampau. Jadi di situ saya kira. Jadi bukan berarti ada matahari kembar saat ini di negara ini ya Mas? Ya, istilah matahari kembar itu kan adalah istilah umum sebenarnya untuk menggambarkan ada kekuatan lain di luar presiden, di mana kekuatan itu cukup kuat dan cukup powerful dan dinilai punya pengaruh terhadap pemerintahan. Dinilai. Jadi itulah yang kemudian membuat kenapa politisi seperti Mardhani Alisera itu speak up. Bagi saya secara prinsip memang kita harus akui menteri-menteri Pak Prabowo itu kan juga sering disebut, banyak juga yang ada di dalam disebut sebagai Jokowismen. Jadi yang datang ke Solo itu adalah orang-orangnya Jokowi, Mas. Artinya mereka itu memang tidak bisa menyembunyikan sebagai orangnya Jokowi, karena Jokowi itu 10 tahun jadi presiden adalah pihak yang apa nih? Pihak kita tunda dulu. Kita tunda dulu. Karena kayaknya Mas Adi kehabisan kuota ya. Kehabisan kuota. Gara-gara nggak digonjreng-gonjreng tuh gitarnya, jadinya ngambek tuh. Atau ya. Aduh. Ini, ada yang tidak ada pihak yang tidak menginginkan mensabotase. Enggak lah ya. Kita sapa lagi Mas Adi Pray. Apakah sudah kembali bersama dengan kami? Mas Adi, diskusi kita tidak terlalu berbahaya kan ya Mas? Iya. Kenapa bisa terputus? Mas Adi tadi soal matahari kembar, sampai ada terminologi seperti itu kan keluar dari seorang politisi yang juga tidak bisa dipandang sebelah mata gitu statementnya. Berarti kemungkinan memang ada ke arah sana Mas, atau gimana sebenarnya? Atau gestur yang saat ini terjadi, benarkah itu memungkinkan terjadi? Ya, soal adanya matahari kembar itu kan karena tidak terlepas banyak menteri dan wakil menteri yang datang ke Pak Jokowi. Seakan-akan ada bos lain selain Presiden Republik Indonesia. Kan itu Mas. Kalau itu kita konfirmasi sebagai sebuah obrolan publik, ya saya kira itu memang cukup masuk akal. Karena memang bagi publik yang paling penting yang secara prinsip itu adalah bagaimana bos di negara kita itu ya hanya Presiden Republik Indonesia, bukan yang lainnya. Kan di situ Mas. Jadi wajar kalau kemudian orang seperti Pak Mardhani Alisera itu kemudian speak up, memberikan statement bahwa jangan sampai ada matahari kembar. Tapi bagi saya secara prinsip ya, kenapa itu terjadi? Ya karena memang faktanya begitu. Meski pada saat yang bersamaan ya, apa yang menjadi pembicaraan publik itu tidak terkonfirmasi di elit. Ya buktinya partai-partai pendukung Prabowo dan bahkan PKS sendiri menganggap pernyataan Mardhani Alisera itu bukan keputusan partai, itu sikap individu, sikap pribadinya Pak Mardhani Alisera yang tidak ada hubungannya dengan PKS dan bahkan PKB, kemudian Partai Demokrat, kemudian Partai Golkar membantah pernyataan dari Mardhani Alisera. Jadi jangan politisir silaturahmi, jangan politisasi halal bihalal dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira di situ konteksnya apa artinya? Sesuatu yang mungkin menurut kita itu matahari kembar, menurut publik itu ada sesuatu yang tidak elok ketika menteri masih menganggap ada bos lain di luar presiden. Tapi di level elit, ya buktinya itu dianggap bukan matahari kembar. Dan bahkan per hari ini kita tidak pernah ada keberatan dan ada protes dari istana ketika ada menteri dan wakil menteri hilir mudik datang ke Solo dan masih menganggap Pak Jokowi sebagai bosnya. Artinya saya ingin mengatakan ngapain publik heboh-heboh, toh selama ini memang suaranya nggak pernah didengarkan, biarin aja di negara kita ini mau 4 matahari, 2 matahari, 3 matahari, itu urusan elit. Tapi nggak bahaya Mas? Iya. Akan banyak kepentingan nantinya. Jadinya. Kalau menurut publik bahaya, menurut publik tidak elok, menurut publik ini akan menimbulkan loyalitas lain selain kepada presiden. Tapi per hari ini kita melihat istana baik-baik aja kok, nggak ada protes, nggak ada komplain, nggak ada kecemburuan, dan semuanya sepertinya happy-happy saja. Lalu apa yang kemudian merasa dipersoalkan? Kan yang heboh kemudian ramai itu kan publik saja, sementara orang dalam, orang istana itu dianggap bukan sesuatu yang harus diributkan. Tapi Mas Adi termasuk bagaimana publik juga menganggap komunikasi presiden dengan publik saat ini juga
tidak cukup baik begitu sehingga banyak menimbulkan protes atau seruan-seruan hashtag Indonesia Gelap dan sebagainya, itu dianggap sebagai bagian dari komunikasi yang buruk begitu dari istana ke masyarakat gitu, dari presiden ke masyarakat. Apakah ini bukankah bagian dari efek dari adanya si matahari kembar itu juga gitu? Ya, kalau bicara tentang komunikasi publik, saya kira ini memang sudah menjadi rahasia umum dan sudah dikeluhkan oleh Prabowo Subianto. Karena saya kira memang banyak sekali orang-orang di sekitar istana itu bikin blunder soal kepala babi, soal demo Indonesia Gelap, soal demo terkait dengan revisi Undang-Undang TNI itu dianggap sebagai provokasi dan seterusnya. Bahkan pihak-pihak terkait dengan makan bergizi gratis misalnya membuat statement yang cukup blunder dengan mengatakan bahwa makan bergizi gratis itu menunya berubah-berubah, ada belalang gitu kan, dan seterusnya. Artinya apa? Yang ingin saya katakan, di internal kekuasaan pemerintah hari ini, speak up ke publiknya memang harus diperbaharui. Speak up ke publiknya itu juga harus diamplifikasi sebagai bentuk corong dari istana. Tapi bagi saya secara prinsip, soal adanya matahari kembar itu, kalau mau jujur, saya merasa kok istana itu merasa tidak keberatan. Istana itu sepertinya tidak mempersoalkan. Ya buktinya kalau kita mengacu pada pernyataan PCO misalnya, nggak ada tuh matahari kembar, nggak ada tuh yang kemudian ada hubungan yang tidak baik antara istana dengan Solo. Itulah yang saya kira kok begini. Artinya apa? Kalau publik menganggap kekhawatiran soal matahari kembar, seperti juga disampaikan oleh Mardhani Alisera, untuk apa itu terus disampaikan kalau istana aja merasa baik-baik saja dan happy-happy saja? Jangan-jangan memang istana punya kepentingan supaya ada matahari lain selain di istana. Mataharinya ada di Solo juga gitu loh. Ya mestinya kalau merasa tersinggung, merasa tidak nyaman, merasa tidak happy, ini dong, tegur dong para menterinya. Tegur dong para pembantu-pembantunya. Per hari ini ya nyata-nyatanya menteri yang mengatakan Pak Jokowi juga adalah tidak diapa-apain, tidak ada teguran, tidak ada pemanggilan, dan tidak ada apapun. Itulah yang sepertinya membuat satu keyakinan publik merasa bahwa sekalipun ada isu gosip terkait dengan matahari kembar, istana sepertinya baik-baik saja, tidak pernah mempersoalkan itu sebagai sesuatu yang serius. Baik. Gitar. Jreng. Pegitar jreng. Oh begitu ternyata ya pandangan seorang Adi Pray juga soal pertemuan-pertemuan ini. Ya kalau rasanya tidak, Mas Adi juga melihatnya aman-aman saja begitu ya dengan kondisi saat ini ya, berarti harapan kita juga situasi politik terkendali dengan berbagai macam manuver yang dilaksanakan saat ini, karena situasi dunia juga nggak baik-baik aja sehingga butuh ada konsolidasi itu gitu ya untuk saat ini memerangi itu semua. Anyway, terima kasih banyak Mas Adi Prayitno untuk kembali hadir ke Detik Sore dan